Anda memfitnah Yesus. Anda memfitnah orang Kristen tidak menuduh. Anda Yesus itu adalah Bapa. Anda fitnah Yesus. Goblok, saya sudah jelaskan tapi kamu masih goblok. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Kesalahan besar Kristen yang terukur bahwa kesalahan ini nampak sangat nyata. Anak yang diutus Bapak dianggap Bapak. Giliran diminta untuk membuktikan kalau anak ini adalah Bapak, abang-abang Kristen saya yang ganteng malah menjelaskan runutan Bapak nggak bisa dilihat, maka Bapak mengutus anaknya. Loh, kenapa nggak mengutus dirinya? Dengar saya jawab. Kenapa harus mengutus manusia gitu loh? Dengar saya jawab apa yang Anda maksudkan di sini ya. Ya, silakan. Anda dari tadi kan cuma hanya mau tuntut bahwa Bapak dan Bapak Iya dong, kan Tuhan itu cuma satu. Dan Tuhan itu bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sedangkan anak manusia. Nah, buktikanlah kalau anak manusia ini adalah Bapak itu sendiri. Sederhana bukan? Lalu saya sudah menyampaikan secara sederhana itu kok kamu tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Saya mengerti. Bapak mengutus anak. Anak ketika datang Anda anggap Bapak. Tugas Bapak abang membuktikan kalau anak ini adalah Bapak. Mana buktinya? Yang Anda jelaskan Bapak mengutus anak diutus Bapak, Bapak mengutus anak mengutus anak diutus Bapak, Bapak mengutus anak diutus Bapak, Bapak mengutus anak mengutus Bapak, Bapak mengutus anak. Yang saya minta bukti kalau anak ini adalah Bapak itu sendiri itu mana? Cak Ayu. Dengar saya bilang. Cuma saya mohon dengan hormat dari kamu ya. Apa yang kami jelaskan ini, coba saya mohon Anda itu harus paham dan mengerti. Saya sudah paham dan mengerti. Kalau memang kamu sudah paham dan mengerti, kenapa kamu masih mau ke sana kemari Karena yang Anda jelaskan adalah Bapak mengutus anak diutus Bapak. Bapak mengutus anak diutus Bapak, Bapak mengutus anak diutus Bapak. Sedangkan iman Anda di gereja menganggap anak ini adalah Bapak. Padahal anak ini Anda jelaskan sebagai utusan Bapak. Muncullah saya bertanya, buktikan kalau anak ini adalah Bapak itu sendiri. Begitu Cak Ayu. Saya jawab ya. Jawab lagi, begitu lagi nanti. Bukan penjelasan nanti. Coba. Tenang. Teman di bawah tenang. Yang di bawah tenang. Jangan dorong-dorong. Tenang. Kita biarkan abang kita menjelaskan. Silakan bang. Silakan. Sebelum saya menjelaskan sekali lagi, saya mau bilang untuk kamu ya. Sebenarnya kamu ini sudah mengerti apa yang kami maksudkan. Sebenarnya sudah sangat mengerti yang Anda jelaskan itu. Bapak pencipta, Bapak pencipta mengutus anak. Kalau sudah mengerti, kenapa lagi mau bertanya? Anak mengaku diutus Bapak. Yang saya minta pertanggungjawaban iman Kristen yang mengatakan anak adalah Bapak. Buktikan kalau anak ini adalah Bapak. Begitu loh Cak Ayu. Silakan. Kamu ini cuma mulut besar saja untuk menutupi kamu punya kebenaran. Yang menjelaskan kan abang. Saya cuma mendengarkan dari tadi. Iya, setelah saya menjelaskan sudah berulang kali kamu bilang kamu sudah paham, kamu sudah mengerti. Dengar dulu bang, dengarkan dulu. Yang abang jelaskan itu adalah Bapak mengutus anak. Betulkah tidak? Lalu lanjut. Lalu si anak ini Anda katakan adalah Bapak itu sendiri. Betulkah tidak? Betul. Nah, sekarang Anda diminta pertanggungjawabannya. Jelaskan bukti mana kalau anak ini adalah Bapak itu sendiri. Apa jawabannya, abang? Jelaskan lagi. Yang di bawah tenang, jangan saling dorong. Kita kasih ruang abang kita jelaskan. Silakan. Saya mau membuktikan bahwa kalau dia adalah Bapak kan? Silakan. Kalau dia bernubuat air menjadi darah, dia bisa membuat orang meninggal, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan mata buta, dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Itu kuasa siapa? Kuasa Bapak. Lah iyalah. Nah,
Terus apa masalahnya? Lalu apa lagi yang kamu meminta dari saya? Saya mengatakan bahwa ketika Itu yang Yesus saya jelaskan, itu Gantian, yang Abang. Anda tuntut dari Gantian. saya yang saya jelaskan pembuktian bahwa Gantian. itu adalah Bapa. gantian Goblok. abangku. Jangan bicara kotor, jangan kata diri Anda goblok. Dengarkan, Bang. Kamu sering juga bicara orang kotor-kotor di hidup kamu. Maksud saya abang jangan ngatain diri sendiri goblok. Jangan, tidak bagus itu. Itu nanti orang bilang abang sinting kok ngatain diri sendiri goblok. Ini abangku. Hati-hati kalau saya dengar kamu omong, ada bilang yang kurang kotor-kotor, saya tantang kamu ya. Berarti kamu bilang kamu itu orang tidak baik. Ya oke, abangku yang ganteng. Dengarkan dulu. Yesus berkata, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa kan saya menjelaskan dulu, Bang? Gantian. Kau jelaskan saya. Kau jelaskan saya tanggapi kamu punya narasi ini. Oke. Kau dia- Tolong hidungnya dipasang baik-baik untuk dengarkan perkataan saya. Yesus Apa? Abang tenang dulu. Saya menjelaskan. Saya tenang ini kan. Iya, makanya aku bilang tenangkan, tolong hidungnya pasang baik-baik biar mendengarkan penjelasan saya. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 30, kata Yesus Bang. Iya, Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu kata Yesus. Lalu aku tanya, Yesus, tapi buktinya kau bisa membangkitkan orang mati, buktinya kau bisa orang lumpuh jalan, itu apa? Yesus menjawab di Yohanes 5-nya. Siapa Aku yang yang tanya tanya. Yesus? Aku yang tanya. Siapa yang tanya Aku. Yesus? Siapa yang tanya Yesus? Aku. Siapa yang tanya Yesus? Buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Siapa yang tanya itu? Aku barusan. Aku itu siapa? Aku siapa? Bang Suma. Kamu ada bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Yesus menyaksikan sekarang. Lalu kemudian, tunggu Bang. Kamu punya narasi itu. Kamu punya narasi itu. Tunggu Bang. Tunggu. Lalu Yesus jawab. Lalu Yesus jawab. Ya, bodoh kamu. Lalu Yesus jawab. Apa jawaban Yesus? Apa? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksian. Kamu comot-comot ayat sana. Ini jawaban Yesus. Ini jawaban Yesus. Ini jawaban Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Dengar dulu, Bang. Stop dengan kamu punya cara diskusi seperti ini. Yesus menjawab, dengarkan jawaban Yesus. Sana sini comot. Apa sih? Dengarkan jawaban Yesus, Bang. Sibuk dengan mencomot-comot kamu. Kata Yesus gini, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Juan yang botol. Berbicara tentang topik, Segala pekerjaan, segala mukjizat, segala kekuatan, segala tanda-tanda yang aku Saya lakukan. kalau berhadapan dengan kamu, saya punya iman tidak gentar. Saya kalau berhadapan dengan kamu, iman saya tidak gentar. Saya kasih tahu. Kamu Yesus siapa? berkata, Kamu segala siapa? pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang telah bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Bapak. Comot. Goblok. Ya, goblok kau itu tidak. Saya berhadapan dengan kau. Saya punya iman ini tidak pernah begini, tidak pernah begini. Iman saya tidak gentar berhadapan dengan kau. Karena kau itu adalah nabi palsu. Kau itu seorang nabi palsu muncul untuk menyesatkan banyak orang. Kau itu tertawa bodoh. Dengarkan saya dulu, Daeng Sangkala. Yesus berkata, kau berbicara topik tentang ini, kamu comot ke ayat ini, kamu comot ke ayat ini, kamu comot ke ayat ini. Anda kan Anda menuduh Yesus, Anda memfitnah Yesus, Anda memfitnah orang Kristen tidak menuduh. Anda memfitnah Yesus, mengatakan bahwa bukti Yesus adalah Bapa. Dengan saya tuh kau begini dan saya tahu. Bukti Yesus itu adalah Bapa. Anda fitnah Yesus. Goblok, saya sudah jelaskan tapi kamu masih goblok. Anda memberikan bukti kepada saya bahwa bukti Yesus itu adalah Bapa, adalah dia membangkitkan orang mati, dia membuat orang buta melihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan.
Orang bodoh menjadi pintar. Kamu itu bodoh, Gitu kamu kan? itu goblok. Nah, Yesus membantah pernyataan Abang Cuan. Yesus mengatakan apa? Semua mujizat yang aku lakukan itu adalah tanda bahwa aku ini Dari utusan. tadi berbicara dengan saya tentang topik ini, kenapa kamu lari dari topik ini? Goblok. Enggak lari bang, enggak lari. Yesus mengatakan bang, abangku yang ganteng. Kamu sudah tidak mampu, kamu hindari saya dengan narasi Abangku ini. yang ganteng. Kamu masuk Dengarkan lagi saya ke- dulu. Goblok, Joma goblok. Abangku yang ganteng. Si Turukaya, dengarkan saya. Di situ Yesus mengatakan Kamu itu bahwa kalau mau berbicara masalah semua pengertian ayat mujizat, dengan saya, kamu begini Juma. semua mujizat yang aku lakukan itu adalah bukti bahwa Bapa telah mengutus aku. Begitu bang, begitu bangku. Goblok. Bangku, Bicara gini. tentang topik ini. Yesus kita berbicara dari mengatakan, tadi tentang topik ini. Dia sudah narasi lagi ke ayat-ayat lain. Goblok sekali kau. begini bangku, begini. Tidak Anda usah. kan- Saya kalau bicara dengan kau itu toh, saya anggap kau itu begini. Tidak Enggak, bisa. Tidak Bangku bisa. tadi mengatakan, bangku, Sudah. Kenapa kamu lari ke ayat-ayat lain? karena Kamu karena bicara mem- tentang apa? Topik kamu tentang karena apa? membantah, Topik- untuk Topik membantah, kamu untuk apa? untuk Topik kamu membantah, apa? untuk Topik kamu apa? membantah Topik fitnahan kamu apa? bangku Woi, terhadap topiknya kamu Yesus. apa? Topiknya kamu apa? Goblok. Bukti Yesus adalah Bapa. Topik Anda kamu memberi- apa? Bukti Yesus adalah Bapa. Goblok kau. Kamu tidak mampu untuk bernarasi topik ini dengan saya. Kamu mulai comot ayat. Kan Anda mengatakan Kamu bukti itu Yesus. goblok. Kamu itu goblok. Bukti Yesus itu adalah Bapa. Kamu itu baca ayat firman tapi kamu tidak paham. Kamu itu goblok. Bukti bahwa Yesus itu adalah Bapa, Anda menguraikan Kamu, mujizat-mujizatnya. Hei, Sedangkan kamu itu Yesus begini dengan berkata, saya. mujizat-mujizat Berapa Yesus ribu itu orang bawahnya? adalah Saya bilang bukti cuma kalau kamu dia yang utusan. Begitu, dia utusan Begini. Bapa. Kamu punya narasi, kamu punya judul bukti tentang apa yang kamu bicarakan ini. Goblok kau sekali juga. Kamu goblok kamu. Katawa menutupi kamu punya goblok. Katawa menutupi kamu. Kamu kalau mau kamu mau mendalami ayat firman dengan saya, kamu masih begini. Kamu mau Parah ya. kamu tidak bisa cuma. Parah bangku ini, Bang. Kamu punya Abangku, judul lain, kamu masih bangku. ngomong lain. Apa sih kamu? Abang ini lucu gitu loh. Tertawa Abang cuma hanya lucu gitu loh. menutupi kebohongan. Tertawa hanya Abang cuma menutupi. lucu. Abang ini lucu. Yalah, Abang kamu, lucu. Kamu dengan saya kalau mau bicara dengan saya kamu begini. Juma. Abang Stop kan, dengan kamu punya. abang saya tanya. Mulai. Waalaikumsalam. Abang kan saya tanya. Abang kan saya tanya, apa bukti? Saya tidak perlu apa bukti? menanggapi kamu. Apa Saya tidak bukti? perlu menanggapi kamu lagi. Karena kamu berbicara tentang judul kamu ini dengan saya, kamu itu sudah begini dengan saya. Sudah begini. Apa bukti Yesus itu adalah Bapa? Stop kamu pertanyaan itu saya sudah jawab. Stop. Anda menjawabnya. Bukti Yesus itu Bapa, dia membangkitkan orang mati. Juma, saya minta maaf ya, saya pamit ya. Membuat Kamu orang sudah kalah lumpuh dengan saya. berjalan, Kamu sudah orang kalah buta judul ini melihat. dengan saya. Saya Sedangkan minta pamit ya. bukti-bukti Minta maaf. ini menurut Yesus maaf itu ya. bukti kalau dia Minta maaf ya. anak. Pamit. Hei! Bukti-bukti yang Anda sajikan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri, itu justru bukti kalau dia itu adalah anak. Apa bukti Yesus itu adalah Bapa? Anda membuktikan ini. Itu bukti sebagai anak itu. Berat ya Bang ya, berat ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo Abang. Ada penyembah anak di sini? Penyembah anak Tuhan? Lucu Pak Bang Juan ini. Aduh Bang Juan.
Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Halo, selamat sore. Yang muslim batalkan dulu teman-teman. Please, abang-abangku, saudara-saudaraku, sayang-sayangku, batalin dulu permintaannya. Halo, selamat sore. Wah, penjual kaset, bah. Turunkan penjual kaset. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Buka kamera. Nah, ini STT. Sekolah Teologi. Sekolah Tinggi Teologi. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, selamat sore. Buka kameranya, Abang. Silakan. Ya, bisa buka kamera, Bang. Iya, boleh. Silakan buka kameranya. Silakan. Nggak bisa, Bang. Silakan. Sekolah Tinggi Teologi. Wah, keren kali, Bang. Buka kameranya, silakan. Silakan, Bang. Buka kamera, silakan. Bang, ini sudah kirim permintaan. Mohon untuk diterima, silakan. Halo. Nah, Halo, iya, buka kamera, silakan. Bang. Oke. udah buka kamera. Ya, silakan Anda buktikan ke kami di sini kalau Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Yohanes pasal 5 ayat 30 bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 19. Yohanes berapa? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 5 ayat 30. Yakin itu bunyinya? Iya. Mana coba? Tunjukkan ke saya. Iya. Aduh, ini sekolah teologi apa ini? Lihat dulu. Kita lihat dulu. Ya, silakan. Wah. That could be a mismatch in favor of DR Congo against 1v1 situations. Saka. Nowhere to go in that stage of play. Kok lama kali abang ini? Nih. 10 ayat 30. Tadi katanya Yohanes 5:30. Mana si abang ini? Yohanes 5:30. Yohanes 5:30 tadi bilangnya. Aku dan Bapa adalah satu. Oke. Satu apa, Bang? Satu apa? Satu apa? Iyalah, dia kan berkata di situ sebagai manusia, benar nggak? Kan sebagai manusia dia ngomong di situ. Yang kita minta bukti kalau Yesus itu Bapa. Sementara Bapa itu kan bukan manusia, Yesus manusia, kan gitu. Pada saat Yesus berkata di situ, dia manusia, Bang. Sementara Bapa bukan manusia, gitu. Ayo, bukti dong. Bukti Yesus Bapa apa? Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa satu, dia berkata dalam keadaan manusia, sementara Bapa bukan manusia, gitu. Ayo, silakan. Ini sudah STT loh, ini sekolah teologi loh ini. Sekolah tinggi teologi. Ayo, mana bukti Yesus itu adalah Bapa? Tadi
Tadi udah Yohanes pasal ini kan. Apa itu? Apa? Waduh, percuma Anda STT. Kan di Sekolah Tiga Tuhan. Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 30 itu kan Aku dan Bapa adalah satu. Aku di situ Yohanes 10 manusia. ayat 30 itu kan. Yesus itu manusia. Ketika dia berkata begitu, Mana? dia manusia. Mana di situ? Sedangkan Oh ya, manusia. iya, Bapak manusia bukan? Ketika dia berkata aku, Iya, Bapak manusia dia bukan? dalam saat itu manusia. Ya, Bapak bukan manusia kan? Berarti salah. Anda memaknai dalil itu salah. Berarti maksud Kan satu di katakan di situ situ ketika melihat satu visi, satu pekerjaan. Bukan satu hakikat karena Bapak mana hakikatnya dalilnya bukan manusia. disebut satu visi, satu kerja. Baca 34, 36. Baca 36-nya. 36-nya langsung baca. Itu berbicara mengenai pekerjaan. 36-nya baca. Yohanes 10:36 itu berbicara mengenai pekerjaan. Coba baca 36 langsung, Bang. Apa? Ngulik-ngulik, naik Iya. turun, naik turun, naik turun, Oke, naik turun, coba. naik turun. Nah, baca Coba 36-nya. kita lihat nih, 36-nya, Bang. Baca tadi 36. ya, Ya. 36. 36. Langsung ye. Masihkah kamu Apa dia berkata mengatakan? kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Tuh, dia yang Untuk? sudah datang ke dunia. Yang diutus untuk diutus untuk Hah? diutus untuk apa? Ya diutus ke dunia ayat 36 kan? Iya. Baca dong. Iya, kamu masih ragu atas bahwa dia adalah Bapa yang sudah dia adalah Gimana? yang satu sama Bapa itu yang dikuduskan. satu pekerjaan itu, abangku. Satu pekerjaan bukan satu hakikat. Gak ada Maka disebut di situ satu pekerjaan. Baca 36. Tapi, setelah nih, lihat nih, setelah saya Anda baca baca ya, saya 36, ulang. Nih. baca. Nih, Setelah lihat nih, 36, ya. Baca. Nih. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, telah menghujat Bapa? Jangan montar Lihat nih 36 nih, 36. ya 36 nih. 36. Masihkah kamu berkata kepada dia? ada Tahu siapa ini Yesus. dia? Yesus. Tahu siapa itu dia? Siapa itu dia? Yesus, Musa, Daud, Salomo, Yeremia, Yesaya, dia. Oke. Ah, Dia Yang. Yesus yang dikuduskan oleh Bapa. ah, Dikuduskan. oleh Bapa. Tahu dikuduskan? Iya, disucikan, Tahu ditahirkan, dikuduskan? ditasbihkan. Iya. Salah. Dikuduskan itu artinya ditahirkan. Dikuduskan itu ada. Disucikan. Dikuduskan Ya Allah, ya Karim. itu. Dikuduskan itu adalah dipisahkan, Mama, pandai kali kau, Bang. dispesialkan. Baca dulu. Ini sarjana tiga Tuhan ini kok jadi gila dia jadi diskusi. Kita lihat nih. Poinnya ada di 35 tadi. Alamak. Itu berbicara mengenai pekerjaan aku dan Bapa adalah satu. Apa pekerjaan dia di sini? Sama seperti nabi-nabi yang lain. Apa itu? Baca 35-nya. Dia dikuduskan kenapa? Karena menyampaikan firman. Ini sudah sarjana tinggi teologi tapi begini cara belajarnya. Ini aduh, panggil saya jadi rektor di kampusmu tuh, ajarin kader semua dosen-dosen di sana tuh.
Apa? Ngetik sana, ngetik sini, ngetik sana, ngetik sini. Buktikan Yesus anak ini adalah Bapa, buktikan. Nah, tik tak tuk, tik tak tuk, tik tak tuk. Mending kau ketik aja di situ judul. There's so much work to do. Cain never. Lihat nih Apa yang itu? dikuduskan itu artinya adalah seseorang yang menggunakan Bapak itu, pakaian yang dari Bapak itu. Itu yang dikuduskan. Jadi Iya, hal yang itu nggak salah. berkaitan dengan kudus mengenakan. Iya, dikuduskan Bapak berarti kan mengenakan pakaian khas Bapak. Ini nih kata dikuduskan. Masolang generasi hancur. Jadi kalau Itu kudusan, kalau disebut itu tadi kan, itu kudusan, kalau disebut itu tadi kudusan, itu kudusan. Iya. Bukan dikuduskan, kuduskan. Itu kudusan, beda itu. Alamak. Nah, baca 36. Masihkah kamu berkata Nah, kepada kalau- dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Dikuduskan. Apa tadi kata dikuduskan? Engkau menghujat Allah karena aku berkata aku anak Allah. Baca nomor 35. Begitu cara belajarnya. Alamak, pindah lagi. 35. Pindah lagi. apa tadi 35 yang apa tadi tadi. dikuduskan? Apa tadi Dia dikuduskan dikuduskan Apa tadi yang itu dikuduskan? disucikan, ditahirkan, Salah. dinisbahkan Tadi kan udah aku kasih kepada kamusnya. orang-orang suci. Mama Dikuduskan itu berarti betul Tadi kan udah kalau aku engkau kasih ayatnya. kalau saudara memaknainya dipisahkan itu juga betul. Dipisahkan dari orang yang cemar, dipisahkan dari orang-orang umum. Dia memiliki kekudusan, artinya dikhususkan baginya karena dia adalah orang yang suci gitu loh. Alamak, baca KPR 430. Kalau secara etimologi Mana tadi? Mana? Ya, baca 35-nya. Kuduskan itu Bukan adalah mengenakan Itu- pakaian khas. Itu bukan dikuduskan, itu dikudusan, itu kudusan, itu jadi- kudusan. Astagfirullahaladzim. Kalau mengenakan pakaian khas berarti Yesus yang mengenakan keilahian Bapa dan menjadi manusia. Makanya di Itu dalam doktrin. Lukas Itu doktrin, tompel. ya emang ini itu kan doktrin Alkitab. Doktrin Alkitab Hey. kan. Aku dan Bapa Kalau adalah nggak satu berdasarkan itu. doktrin- Bapa dan Kamu tahu Yesus nggak satu doktrin itu apa doktrin? satu pekerjaan, bukan satu hakikat, itu satu pekerjaan. Makanya dia dikuduskan oleh Bapa, berarti dia bukan Bapa. Ya Allah ya Karim. Tahu nggak? Dikuduskan oleh Bapa berarti dia bukan Bapa. Bapa mengkuduskan dia. Dia dikuduskan. Iya. Kenapa dia Jadi- dikuduskan? Karena dia penyampai firman. Itu- Baca nomor 3. Gini, Baca nomor gini. 35-nya. 35. Gini, cuma. baca. Gantian lah, gantian dulu. Jadi dikuduskan itu, kudusan itu adalah Kudusan lain ibarat dengan seorang, dikuduskan. contoh nih, Ya Allah, ya seseorang yang Karim. tadinya bukan raja. Dengar dulu. Seseorang yang tadinya dia bukan raja, lalu dipakaikan kepadanya pakaian raja, dikhususkan dia bahwa memang hari itu dia raja, begitu. Nah, kalau disebut juga Iya. kepada Yesus dikuduskan, Kita itu sudah adalah akui kaitannya itu. bahwa keilahian Sang Bapa itu, keilahian Bukan keilahian, Sang Bapa itu dipakaikan kepada Yesus Itu jadi asumsi. manusia, ketika dia jadi manusia. Itu asumsi. Yesus Doktrin, bukan dikatakan asumsi. dikuduskan. Itu doktrin Sabar. Alkitab kan tadi kita Yesus itu dikuduskan disebabkan karena Yesus itu dipisahkan dari manusia biasa, manusia kebanyakan. Dia manusia spesial. Dia dikuduskan dari manusia biasa. Diangkat derajatnya dia, itulah disebut nabi. Maka dia dikuduskan. Dikuduskan itu artinya ditahirkan dari segala aspek. Dari kebohongan, dari dosa,
dari unsur manusia Nah. biasa, dari iblis dan seterusnya, tapi tidak Ya. sampai pada level Tuhan, begitu. Sekarang Yohanes. Nah, inilah level Tuhan pada Yesus itu ketika dia dikuduskan dalam Lama. Yohanes 14 ayat 9. Saya bacakan ya. Jadi Sudah level sekian Yesus lama itu adalah Tuhan karena dia aku udah bersama-sama dikuduskan kamu, dalam Filipus. Yohanes Namun kamu tidak 10 ayat 30 mengenal 36 aku. tadi. Maka di Barang dalam siapa telah Yohanes melihat 14 aku, ayat 9 itu dikatakan. Gantianlah. Dia gantian. melihat Bapa. Aku udah Kata tahu itu. Yesus kepadanya. Telah Astagfirullahaladzim. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Masa mereka bersama-sama sudah sama Yesus, nggak kenal? Karena mereka melihat Yesus hanya kemanusiaannya. Seperti Zuma melihat Yesus hanya kemanusiaannya. Tapi barang siapa telah melihat aku, lihat nih, melihat aku adalah mengenal, melihat aku adalah melihat Bapa, melihat aku adalah bahwa Bapa itu sudah ditunjukkan pada Yesus itu sendiri. Gitu, Mantap kali caranya Ini melihat Tidak begitu melihat aku, caranya. mengenal aku sebagai Bapa. Tidak begitu Salah maksudnya. kamu. Ini caranya yang benar. Tidak begitu maksudnya. Coba. Ini berani enggak kau buka Yohanes 12 nomor 44 45. Berani enggak kau buka? Yohanes berapa? Coba Yohanes 12 44 sampai Yohanes berapa? 50. Berani enggak buka? 12. Ini sarjana teologi Yohanes kita 12. boleh ngajarin. Ya. Yes. Coba buka, baca 44 Yohanes dan 12 45. ayat 44 sampai 45 46. Untuk supaya Anda paham apa maksudnya dalil yang tadi, yang 14 itu. ini ya. Baik. Ya. Iya, baca. Tetapi Yesus berseru kepadanya, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Nah. Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku tuh. Terus baca selanjutnya. Tahu nggak Dan ayat barang artinya? siapa? Artinya begini cuma. Kalau artinya tahu dulu. Artinya dulu. Iya. Cuma. Artinya, Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak percaya kepada Yesus. kalau kita percaya kepada Yesus, berarti Kita tidak percaya kepada Yesus. loh, salah. Barang siapa percaya kepada aku, dengar dulu. Barang siapa percaya kepada aku, kata Yesus, ia bukan hanya percaya kepadaku saja, tapi kepada mulutmu. Bapa. Berarti percaya Yesus, percaya Bapa. Salah kamu. Mulutmu. Ketemu sama dosen, Mulutmu. langsung Kau penipu. gugur. Kau tambahkan Gugur kata imannya. hanya di situ. Tidak ada kata hanya di situ, penipu. Barang siapa Zuma, percaya bisa baca enggak, kepadaku, bukan percaya kepadaku. Ku itu siapa? Mana kata hanya? Ku itu siapa? Mana kata hanya di situ? Mana kata hanya? Ku itu siapa? Penipu kau. Ku itu siapa itu? Kau penipu. Ku itu siapa di situ? Kau menipu, jangan kayak gitulah. Kau jangan menipu dong. Tak boleh begitu kau. Kau menipu itu namanya. Iya. Kau itu sarjana, Kunya kau siapa sarjana di situ, teologi. Kau Kunya sarjana siapa itu? teologi. Bahkan kau dosen teologi, tapi kau melakukan penipuan. Lihat Mana nih, ya. kata hanya di situ? Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku. Jadi, Mana kata hanya di situ? Mana kata hanya? barang siapa percaya kepadaku, berarti harus percaya kepada Yesus kan? Barang Harus siapa percaya percaya kepada Yesus, kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, berarti bukan. harus percaya kepada Yesus kan? ia bukan. Iya. Ia bukan Artinya percaya dia kepadaku. harus Mana percaya kata dulu hanya? sama Yesus kan? Mana Percaya dulu kata sama hanya? Yesus kan? Nggak, tar Mana dulu. kata hanya? Mana kata hanya? Berarti percaya dulu sama Yesus kan? Bukan begitu maksudnya. Percaya Dari Yesus mana dulu maknanya nggak nih? begitu? Pertama. Ini pertama. Bukan nih. begitu maknanya. Dengar. Barang siapa Kok bukan percaya begitu? kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi Iya. kepada dia yang mengutus aku. Di situ satu pribadi atau dua pribadi, satu hakikat atau dua hakikat. Percaya
Ya, Di situ berarti satu harus atau percaya dua? dulu nih sama Yesus. Percaya dulu sama Yesus. Mana ada nih. harus di situ. Barang siapa yang Iya, percaya dua, kepadaku, tapi dia harus bukan melalui percaya Yesus. kepadaku, tetapi kepada dia yang Barang telah mengutus siapa aku. Nah, percaya, baru ya. dijelaskan. Kalau Anda sudah mengerti nomor 4-4-nya, Barang baru mengerti siapa- 45. Ya dulu. Barang siapa melihat aku, Kata kerjanya, ia kata telah melihat kerjanya. dia yang mengutus aku. Itu Ya, dulu. maksudnya. Kata- Aduh, payah kali bah ini. Tengoklah ini Kata teman-teman kerjanya non-muslim. itu adalah Lihatlah present. saudara-saudaraku Present. Kristen. Ini seorang dosen loh, Ini kata dosen loh, kerjanya dosen. adalah present ini. Present. Dialah present. dosen mulia ini. Nih, Nih. dosen teologi. Jom. Tengoklah Bu, modelnya nih, dosen teologi Nih, begini. Jom. Melakukan Yang pertama penipuan. barang siapa percaya dulu ya Jum. Barang Nanti siapa dulu. percaya kepadaku, barang siapa, siapapun yang percaya kepada Yesus, ia bukan Barang percaya si- Yesus. Iya, siapa Berarti Yesus ini bukan siapa-siapa. Siapa Yesus di pun sini percaya bukan kepada Yesus, siapa-siapa. percaya Yesus bukan dulu, siapa-siapa di Jum. sini. Ini Percaya bukti Yesus Yesus dulu. bukan siapa-siapa. Barang Kalau sudah siapa percaya kepada kepadaku, Yesus, dia maka bukan percaya kepercayaan mereka kepadaku, kepada Bapa. tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Baru masuk ke data Percaya 45. Yesus. Coba data Percaya 45. Yesus. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia Satu-satu dulu. yang telah mengutus aku. Itu bukti bahwa yang Satu-satu dimaksud dulu, Jemaat. sudah sekian lama engkau bersama dengan aku Filipus, tetapi kau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Ini jawabannya, tuyul. Gak bisa kau hadapi Lihat, saya dengan cara tipu-tipu, gak Barang bisa, siapa gak percaya boleh. kepada Yesus, berarti yang percaya Dia- kepada Yesus dulu. Yang pertama percaya Yesus dulu. Oke, Baru nah ketika percaya Yesus, kepada Yesus, itu dia bukan percaya Yesus. percaya kepada Yesus lagi, tetapi percaya kepada Bapa. Kau tambah-tambahi Percaya lagi, kepada Bapa. kau tambah-tambahi Jadi di percaya situ. percaya kepada Yesus Kau adalah kesatuan. tambah-tambahi Satu di kesatuan situ. percaya kepada Bapa. Ya Allah ya Karim, kau tambah-tambahin lagi supaya orang terjerat dengan tipu Percaya dayamu. Yesus adalah Di satu situ kesatuan Yesus percaya dengan Bapa. mengatakan, Itulah kalau yang kau disebut Yesus percaya dan Bapa kepadaku, kalau kau percaya Nah, kepadaku, sekarang kalau kau semua udah bukan paham, percaya kita kepadaku. masuk kepada yang kedua. Nih, Ya yang kedua. Allah ya Karim. Dan barang siapa melihat aku, lihat nih. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Melihat siapa? Gimana Melihat teman-teman? Kita Apa? pertahankan Yang penipu telah ini atau kita mengutus aku. Jadi melihat kita Yesus, turunkan? percaya Yesus, percaya Bapa. Kita Melihat turunkan ya? Yesus, melihat Bapa. diturunkan ya orang idiot ini? Dia Dor, sudah idiot, dia selamat penyesat, datang dalam lalu dia kebenaran. mau menyesatkan orang. Turunkan, oke. Maaf bosku, saya turunkan. Anda melakukan penipuan di sini. Anda melakukan penipuan karena Anda tak berdaya. Nih, ini orang berkelas menjelaskan. Yohanes 12:44. Barang siapa yang percaya kepada Bang Suma, dia tidak percaya kepada Bang Suma, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Ini ungkapan seorang nabi. Janganlah kau percaya sama aku. Aku ini manusia biasa, tapi percayalah terhadap ucapanku. Sebab ucapan yang aku sampaikan ini bukan ucapanku, tetapi ucapan dia yang datang kepada aku, yang datang mengutus aku. Jangan percaya kepada aku, jangan. Tapi percaya kepada ucapanku. Sebab ucapanku itu bukan dari diriku sendiri, melainkan ucapan yang aku sampaikan adalah ucapan dari Tuhanku yang telah mengutusku. Jadi kalau kau percaya kepadaku, kau bukan percaya kepadaku yang manusia biasa ini, tetapi kau percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Aku manusia biasa, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi apa yang kukatakan percayalah. Karena ketika kau percaya dengan ucapan yang aku ucapkan, kamu bukan percaya kepada Bang Zuma, kamu percaya kepada dia yang mengutus aku, yaitu Bapa Elohim. Itu maksudnya. Maka barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya Allah ya Karim. Pantaslah Yesus mengatakan, korban Farisi menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Inilah buktinya. Ini buktinya. Seorang guru besar sekolah tinggi teologi melakukan penipuan. Tadi di awal dia mengatakan apa? Ada kata hanya. Barang siapa yang percaya kepadaku,
Dia tidak hanya percaya atau penipuan. Revisi aja lagi Bibelmu tuh, revisi lagi. Buat lagi yang kayak gitu tuh. Udah ku bilang, ini saudara-saudara saya Kristen yang lain, Katolik, Kristen atau apapun jabatan kalian di gereja, selama kalian bukan pengajar, bukan gembala di gereja, percaya sama Bang Suma, aku selalu jujur menyampaikan kebenaran dalam Bible itu. Aku tidak pernah memelintir selain seperti apa yang dilakukan oleh dosenmu tadi tuh. Dia itu dosen besar, dia guru besar, aku kenal bapak itu. Ya, coba dia selalu kemudian melakukan penipuan untuk apa? Supaya jemaat tidak berkurang. Jemaat tidak berkurang, percayalah, menebal dia kan, berasap dapur. Dipikirnya aku nggak paham, dipikirnya aku nggak hafal. Aku hafal dari kata ke perkata. Ditambah pula kata hanya di situ. Wah, iya betul, itu disiterangkan lah itu si bodoh itu. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi jangan mau ditipu, jangan mau dikibulin oleh mereka yang mengaku sebagai STT atau STLR atau apapun itu. Jangan. Ujilah setiap apa yang datang kepada kalian. Jangan asal percaya. Kenapa Yesus itu mengatakan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing? Ini ucapan Yesus diinjak-injak. Ucapan Yesus dianggap sampah. Yang lebih utama adalah ucapannya sendiri. Hanya karena sombong, gengsi, melabelkan dirinya sarjana teologi, dusta pun jadi halal. Itu makanya Yesus mengatakan kepada Yahudi, jangan kuberikan barang kudus, jangan kuberikan mutiara kepada babi dan anjing. Kenapa? Karena dia hanya akan menginjak-injaknya. Akan diinjak-injak. Tidak ada gunanya. Justru Bang Suma lebih menghargai ucapan Yesus yang ada di Bible, lebih mendudukkan posisi ucapan Yesus pada tempatnya daripada mereka ini. Mereka membaca, mereka memiliki, mereka menenteng, mereka kemudian mengaku pemilik, tetapi diinjak-injak. Bibelnya sendiri diinjak-injaknya. Bibelnya sendiri diinjak, tidak dihargai. Makanya Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Diperparah lagi dengan Al-Quran menjelaskan lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Engkau tahu kebenaran itu, tapi kenapa seringkali kau mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan? Kamu tahu padahal, kau ngerti padahal kebatilan itu. Kau ngerti, tapi kau selalu saja menyesatkan, menghalang-halangi manusia untuk datang kepada Tuhanmu. Kenapa? Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir kayak tadi. Mereka adalah pahlawan iblis untuk membantu iblis durhaka kepada Tuhan, dan mereka tak henti-hentinya akan menyesatkan umat manusia. Itu. Jadi kalau saya sampaikan seperti ini, kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada anjing, pada babi. Mutiara itu mereka pegang. Dulu mutiara itu mereka nggak pegang. Sebelum mutiara itu ada pada mereka, Yesus melarang orang Yahudi memberikan kepada mereka. Tapi ada serigala yang merampas dan membagi-bagikan mutiara itu kepada mereka, termasuk kepada saudara estet tadi. Nah, mutiara itu sudah ada pada tangannya. Aku datang menjelaskan isi mutiara itu, masih aja dipijak-pijak, masih aja diinjak-injak. Padahal itu kitabnya sendiri. Dia pijak, dia rendahkan apa yang Yesus katakan dipelintir. Itulah fakta bahwa memang mereka dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Mereka bukan ahli kitab, mereka adalah bahlul kitab, dan cerminan bahlulnya nampak setiap kali kita berdiskusi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik teman-teman sekalian, di kota saya sudah maghrib. Saya izin, mana tahu ada teman-teman AMPI ingin ke atas. Di sini masih banyak antrian dari Kristen. Teman-teman AMPI mau naik, silakan. Masih ada waktu 1 jam untuk kota Jakarta dan sekitarnya. Naik ke atas, berikan pencerahan kepada teman-teman kita non-Muslim. Saya izin ibadah. Silakan. Kalau tidak ada teman-teman API, kita izin tutup. Tapi kalau ada, silakan ajukan permintaan.
Ada teman api yang mau naik, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup untuk sementara. Tapi kalau ada, mangga silakan lanjutkan. Di sini masih banyak teman-teman kita Kristen yang ingin diluruskan pemahamannya terhadap besarnya gelombang kekeliruan yang dianut dari sejak kecil, yang diajarkan oleh kedua orang tua mereka, guru-guru mereka, pembimbing mereka dengan cara-cara yang tidak benar. Demi untuk memuaskan misi duniawi, mereka memelintir isi Bible mereka sendiri untuk menyesatkan sesama manusia. Tugas kita selain mengajarkan Al-Quran, kita ajarkan juga mereka Bible. Karena mereka tidak pernah jujur dengan isi Bible mereka sendiri. Perkataan manusia diajarkan ke manusia firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berbunyi, pada mulanya adalah firman. Yohanes dibilang Tuhan. Harusnya kalau firman Tuhan itu adalah apa yang diurai oleh Yesus. Sebelum disabdakan Yesus, Yesus terlebih dahulu menerima firman. Firman inilah yang kemudian disampaikan oleh Yesus berupa sabda, uraian. Kalau di dalam kaidah Islam, boleh jadi itu adalah hadis qudsi, firman Tuhan yang tidak dibukukan. Lalu kemudian penulis-penulis dalam bahasa Yunani membukukannya, apa yang Yesus sabdakan kepada kaumnya tanpa legitimasi, tanpa pengesahan dari Yesus. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Kalau tidak ada dari apologet Islam yang hadir di sini, izinkan saya teman-teman kita tutup untuk sementara. Habis Isya insyaallah kita kumpul kembali supaya kita bisa menjelaskan kepada teman-teman kita non-muslim bahwa tak ada di antara Kristen satu manusia pun yang sanggup berdiri tegak dengan ilmu di hadapan Bang Suma untuk menjelaskan dan membuktikan kalau Yesus itu adalah Bapa, yang adalah Elohim, yang adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Gak ada bukti. Itu hanya doktrin, dogma yang dianut secara turun-temurun dari sejak Kristen itu berdiri sampai hari ini. Tapi kalau kita tanya apa bukti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ya mohon maaf, seperti yang tadi yang menjelaskan Bapa turun ke bumi menjadi Yesus. Apa bukti Yesus adalah Bapa? Dia melakukan mujizat. Justru bukti mujizat yang Yesus lakukan itu sebagai cerminan kalau dia itu bukan Bapa. Itu cerminan kalau dia itu adalah utusan Bapa. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman kami dari apologet Islam tidak monitor. Kita tutup dulu karena di sini sudah azan. Nanti kita lanjut lagi habis saya teman-teman ya. Kita tutup. Saya mohon maaf yang setinggi-tingginya jika ada kata yang mungkin ada kata yang mungkin kurang berkenan teman-teman sekalian, khususnya kepada saudara kami Kristen. Kalau ada hal yang kurang berkenan kepada kalian akan kebenaran yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tugas saya sebagai seorang muslim adalah menyampaikan kebenaran sepahit apapun itu, ya, demi untuk keselamatan Anda. Jangan hanya bermimpi selamat, dimana jangankan masuk akal, masuk surga, masuk akal aja tidak. Oke, saya kira begitu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, 2 menit silakan follow akun Zulkifli Mabas Official. YouTube Zulkifli Mabas, silakan masuk teman-teman. Silakan masuk teman-teman. Oke. Masuk dulu
4K ini masuk dulu di channel, subscribe dulu channel YouTube Suma Zulkifli M. Abbas Official. Silakan bang, Zulkifli M. Abbas Official. Nggak ada Dinda Nora, lagi rehat, mungkin lagi istirahat. Lagi istirahat. Saya juga nggak berani nyebrang ke masjid karena kata anak-anak di depan lagi rame dan banyak yang dari tadi ngerekam-rekam. Kita nggak tahu apa merekam apa gitu. Terus banyak yang nanya, ini tempatnya Bung Suma ya? Iya. Dan dilaporkan bahwa banyak orang yang pakai HP, tapi lucunya dia nggak masuk ke dalam, cuma di luar aja muter-muter. Jadi aku nggak nyebrang ke masjid sementara ini teman-teman. Aku di sini dulu, masjid di musola dalam aja dulu ibadah ya gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Abang mau rungkat bang? Lanjut kali dulu deh, banyak hotel soalnya di bawah. Oh iya. Kamu sibuk? Enggak kan? Enggak. Saya yaudah. pikir abang karena mau rungkat, makanya saya tinggalkan tadi. Aku ibadah dulu. Aku naik ke masjid sebelah karena masih ramai di depan. Banyak orang asing. Boleh, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay di sini. Oke. Saya pikir abang Zuma mau rungkat, makanya saya pergi toh. Karena bang Zuma kan kadang sudah hadir pun agak dilamakan. Gas bunda, apa yang mau digaskan? Sebentar. Saya perbaiki dulu hijab saya. Kristen yang mau naik, silakan naik. Oke, kita naikkan Kristen. Ini yang naik ini banyakan Islam. Gimana ini? Saya buang dulu yang Islam dulu nih yang naik. Ayo Kristen yang naik tadi. Siapa yang mau naik tadi? Aduh, banyak kali yang naik ini. Ijo. Ya, halo. Tahu dia. Kalau yang naik Islam pasti langsung dibaptis. Ya, kalau yang naik Islam langsung dibaptis. Ya, halo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mau dibaptis, Bang? Nggak mau nanya, saudaraku ada apa? Saya jadi ikut gelisah. Di rumah katanya ada yang syuting-syuting, apakah ada yang laporin atau gimana? Siapa? Itu tadi abang kita, Abang Yuma, di depan rumah katanya ada yang syuting-syuting atau apa. Mohon maaf. Nggak tahu, Bang. Saya juga baru naik. Oh gitu. Yaudah, salam sehat, salam untuk semua. Mohon maaf, hanya ingin tanya gitu. Iya Bunda ya. Yuk. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga nggak tahu, saya baru naik.
Gak ada yang... Nah, ini cocok ini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jangan dilupa supportnya Ikhwan untuk Milad 3 API. Mumpung baru naik. Langsung aja info. Aku nggak open cam ya, lagi tumbang, muka berantakan. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan Kores, doakan ya, mudah-mudahan Kores lekas bangkit untuk menghantam. Padahal Oh ya, baru semalam ya. Baru semalam kan? Lampu merah. Ya ini cakep banget, sakit waktunya. Besok safar, tumbang sekarang. Amin amin. Bang Jumanya Abigail. lagi sholat. Bang Gabrik, Bang apa itu? Abigail Levana, selamat sore. Amin amin. Syukron doanya Ikhwan. Abigail Levana. Kemarin dialog sama Agatha gimana? Ya, judulnya keselamatan. Tapi lari ke 72 bidadari kan lucu. Ku hantam. Tuhannya pengen perawan. Wahyu 19:7 alegoris katanya. Ku bilang alegoris mana? Malah kau ini kau baca gune ini merujuk kepada perempuan ngantin. Gamos itu perkawinan, wedding. Nah, kapan jadi alegoris? Iya, malu aja itu. Mereka berdua malu aja itu. Iya. Untuk dia bilang gini, Bang MP, untuk apa Tuhan Maha Kuasa tapi nggak kelihatan? Kubantai lah. Kenapa bisa dikatakan Tuhan Maha Kuasa? Untuk apa Tuhan Maha Kuasa kalau itu juga Tuhan keluar dari lubang kelamin? Mantap, mantap. Yalah, cukup sakit hati mereka lah kalau ketemu Nora. Percaya. Terus si MP kan nyerang kan, Nora, kau keluar dari Kristen masuk Islam untuk mengantri kau, untuk digilir kau di wik kata dia kan, kata dia. Langsung ku bilang, MP Agatha, lupa kalian, Yesus kalian mengatakan apa? Perempuan pelacur mendahului kalian tuh masuk surga. Jadi perempuan lonte itu duluan masuk surga. Jadi MP suruh emak kau, saudara perempuan kau Agatha melonte dulu kau, bertobat baru kau duluan masuk surga. Muak aku nengok si Agatha tuh asih menghujat aja. Nggak ada gini loh Kores. Mereka tuh bukan mau diskusi, mau menghujat. Ya kasih yang mereka mau. Mereka mau hujat, ya kan kita kasih hujat fakta gitu. Ya. Kan kita tidak apa. Saya lebih bagus punya Tuhan yang tidak kelihatan daripada Tuhan yang ditampar. Ludah siapa yang berani meludah Tuhan? Tangan siapa yang berani menampar Tuhan? Nggak dihantam ke bapaknya. Oh bapak kelihatan bapak. Nggak dibawa ke sana. Maksudnya? Ya kan Agatha membangga-banggakan Tuhan kelihatan. Tritunggal kan dia kan? Bapak kelihatan bapak. Enggak, pakai ku bilang. Tuhan yang Musa tidak ada keluar dari kelamin Agatha. Tuhan yang Musa tidak pernah ditampar Agatha. Tuhan yang Musa tidak pernah diludah. Ku bilang. Tuhan yang Musa tidak pernah digantung baru ditelanjangi. Jadi Tuhannya siapa yang ditelanjangi? Tuhan siapa yang melampak bijinya?
Bagus. Itu kalau ada Dia dapat terong, 1 singa loh. Dia dapat dia 1 singa. kobel-kobel itu. Dia dapat apa? 1 singa. Oh, dapat 1 singa dia ya. Iya. Oh, yang jadi 30K itu. Iya. Kau lupa Tuhan kau di perjanjian lama tukang bun-bun. Kalau kau menganggap di perjanjian lama bukan Yesus, berarti hapus dong ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Pokoknya kita diskusi berbasis data. Jangan tidak berbasis data. Yang terakhir ya kami kejar. Di mana Yesus menjanjikan keselamatan untuk Kristen Ortodok, Kristen Tritunggal, Unitarian, Saksi Jehovah, Marsion. Di mana Yesus menjanjikan untuk Kristen pemakan babi? Kalian itu bukan pengikut Kristus, tapi kalian penyembah Kristus. Kalian penyembah manusia yang berkolor. Ucli mengucap. Kalian bukan penyembah Kristus. Kalian itu penyepong encus. Karena kalian Tuhannya diakui berkelamin. Aku udah ngomong kayak gitu kok. Oh iya. Belum sampai level kores ya Nor ya. Enggak, aku enggak. Oh ya Bang Kores, apa dibilang nih? Oh ya Bang Kores, apa kabar habis ketemu mertua Edis Bang Kores? Ya itulah Edis langsung klarifikasi kan. Jadi setelah ketemu mertuanya, Edis tiarap 2 hari, hari ketiga dia klarifikasi bahwasanya yang dia bahas itu oknum-oknum di dalam Katolik katanya. Saya tidak menghujat Katolik katanya, tapi sayang 1000 sayang, semua data dia ngehujat sudah kita perlihatkan kepada keluarga mertuanya Edis. Ngelus dada mereka ngelus dada, muka merah. Bilang apa? Kakaknya tuh bilang sakit ini orang gitu dia. Jadi Edis pulang ke Indonesia, yang pertama nyidang itu bukan Islam. Yang pertama nyidang dia itu keluarga dia yang Katolik, keluarga dia dari mertua. Gitu jadi. Iya, Bunda Astina, ini ya diskusi yang santun woi katanya kan. Jadi saya kasih tahu sama kamu yang tadi saya jambak. Diskusi yang santun woi. Kami insya Allah kalau diskusi santun. Ya, tapi kalau mereka sudah menghujat, nggak mungkin dong kami santun. Makanya kami bilang, kami kalau berdiskusi itu berbasis data. Kalau rasanya sangat sakit di telinga, ya siapa suruh dong kamu menyembah manusia. Manusia itu di roasting loh. Tuhan tidak pernah di roasting. Yang di roasting itu manusia. Ya jadi harus siap dong.